Yes, Bapak Ibu, market sekarang ini lagi kondisi sideways panjang dan lama. Mulai dari pertengahan Januari sampai sekarang, market itu turun, naik, turun, naik, turun, naik, gitu terus. Tapi Bapak Ibu, supaya bisa cuan lebar, Anda harus bisa sabar. Kenapa? Karena market itu pada dasarnya selalu uptrend dan semakin panjang, meskipun market itu krisis sehebat apapun ya, tapi eventually at one point dia akan rebound kembali. Ya, itu pasti udah pernah Anda rasakan ketika pasca Covid kemarin. Anda yang udah trading sejak pertengahan udah pernah merasain ketika market dihajar corona kemarin, pasti Anda juga tahu bahwa setelah bulan Juli Agustus ya, apapun yang Anda beli itu gampang naiknya, betul? Iya. Betul nggak? Apapun yang Anda beli gampang naiknya, gampang banget dah. Ya. Kalau di sini ya, ini adalah pasca corona ini ya. Kalau di sini portfolio Anda sampai merah, berarti Anda harus mandi kembang 70 rupiah di pinggir sungai Bengawan Solo, Pak Ibu. Ya. Kenapa? Karena IHSG itu adalah gravitasi terbesarnya. Jadi, ketika IHSG itu lagi bullish alias naik, apapun saham yang Anda beli, gak peduli Anda dapatnya itu dari teknikal, dari fundamental, dari bisikan goib, jiniprit, ya, apapun itu, ya pasti bakal gampang naiknya. Dan sebaliknya. Terus ketika market naik, kita milih saham apa yang bagus? Ya seperti inilah caranya hari ini. Ya. Kemudian hari ini VIBAR sudah mulai menghijau. Ya. Dan ini composite weekly. Oke, chart weekly. Semakin besar time frame, semakin kuatlah trennya. Karena ini terjadi di time frame weekly, maka probabilitas besar maka market akan meninggalkan fase sideways-nya. Semakin panjang sideways yang mengakibatkan bandnya tambah meruncing, ya. Dan ketika bandnya meruncing, maka eventually at one point dalam suatu titik akan terjadi sebuah breakout. Breakout-nya itu bisa ke utara, bisa ke selatan. Oke, bisa ke utara, bisa ke selatan. Nah, ketika kondisi WIBAR-nya hijau seperti ini, ya, kemudian dia di atas jetan seperti ini, ya, plus bonus ya, bonus. Ditambah lagi volumenya gede, Pak Ibu. Ini dia, sampai di atas garis biru ini loh. Oh. Sampai nembus atas garis biru itu loh. Berarti udah WIBAR-nya hijau, ditambah lagi bonus, transaksinya besar, volumenya gede. Menurut Anda, dengan kondisi seperti ini chartnya, probabilitas berikutnya IHSG atau composite itu akan breakout-nya ke utara atau amit-amit ke selatan? Coba. Utara. Utara lah. Utara lah. Berarti apakah ada kemungkinan ke selatan? Ada, meskipun amit-amit, tapi probabilitasnya kecil. Jadi gimana caranya menanggulangi seperti itu? Otomatis money management. Oke, dan beli sahamnya harus pasti siap dengan resikonya. Karena trading saham adalah bisnis, dan setiap bisnis pasti ada resikonya. Oke? Dengan kondisi seperti ini, maka kemungkinan besar IHSG akan melanjutkan ke utara lagi dan siap-siap cuan segede gaban sak ketapruk, Bapak Ibu. Oke? Iya. Ngerti ya atau bingung? Ngerti, Pak. Ngerti. Ngerti, Pak. Ngerti ya, simpel ya? Ngerti. Oke, bagus. Mantap. Pak Adi baca. Oh, halo? Pak Adi baca volumenya gimana? Oh, oke. Gini cara baca volumenya, Bu. Ya. Ada dua cara. Cara simpel dan cara yang lebih simpel.
Cara simpelnya adalah, sebentar saya hapus dulu aja nih. Cara simpelnya adalah, ini dia. Di sini ada perhitungan volume. Ya. Di sini terusnya berapa? Last 20 parts average. Itu artinya adalah dalam 20 minggu kemarin, karena kenapa kok minggu? Karena ini saya pakai weekly. Oke. Ya, dalam 20 minggu kemarin, rata-rata volume di IHSG, ini ya, IHSG ya, komposat ya, itu adalah 848 84,8 triliun. Ya. Nah, kalau minggu ini itu adalah lebih besar lagi. Jadi 120 triliun. 120 triliun. Ya. Ini nanti AFL-nya akan saya update ya. Ini supaya lebih gampang lagi bacanya ya. Tapi intinya adalah jumlah angka yang di sini yang rata-rata 20 bulan terakhir ini ya dibanding dengan 2 days transaction ya adalah lebih besar 2 days transaction, betul? Ya. Ya. Nah, itu adalah cara gampangnya. Dan ya otomatis kalau lebih besar 2 days transaction dibanding rata-rata 20 bulan terakhir, otomatis volumenya lebih besar dibanding biasanya. Apa ngerti, Bu? Ya, betul. Oke. Kemudian cara yang lebih gampang lagi adalah Ibu tinggal lihat ini loh VBAR-nya. Ya. Ini ada sebuah garis warna biru, betul? Di sini. Ya. Nah, garis warna biru itu adalah sebuah batas di mana yang melambangkan rata-rata transaksi 20 bar terakhir. Kalau bar yang terbaru kayak sekarang ini, ya, ini ya, Ya. fokusnya, itu sampai muncul melebihi di atas garis biru ini, berarti volumenya lebih besar daripada 20 bar terakhir. Oke. Iya. Ngerti, Bu ya? Ya, itu berarti menandakan bagus kan kalau udah lebih dari biru gitu ya, Pak? Betul, bagus. Artinya apa? Volume gede. Dalam arti VBAR-nya ditambah lagi VBAR-nya warna hijau. Bagus kan? Ya. Nah, seperti itu. Udah ngerti, Bu Betty ya? Ngerti. Pak, kalau Oke. seumpama dia lebih daripada biru, itu tuh transaksi jual dan beli atau hanya beli saja? Total semua transaksi jual dan beli. Tapi karena hari ini candle-nya kan hijau. Berarti belinya lebih banyak. Betul, bagus. Oke. Gampang, Bu ya? Ngerti ya? Ngerti. Berarti kalau seumpama merah lebih dari biru, lebih dari garis biru, artinya jualnya lebih banyak gitu ya, Pak ya? Betul banget. Oh. Betul banget. Berarti yang jual lebih banyak. Nah, itu hati-hati itu. Nah, gimana cara perubahan antara hijau muda ke hijau tua? Maksudnya itu gimana tuh, Pak? Hijau yang biasa itu volumenya ya, volume transaksinya itu tidak melebihi 1 kali dari volume transaksi 20 bar terakhir. Sekali lagi, Pak. Jadi gini ya, contohnya gini. Kalau hijau biasa, ya, anggap aja di sinilah ya. Sinilah. Sebentar, tunggu ya. Ini hijau biasa, oke? Ya. Dan Anda lihat, ini melebihi garis biru, betul? Betul. Nah, itu transaksinya berapa? Volumenya berapa? Ketika itu 5.12, ya, rata-rata 20 bar terakhir. Dan ketika pada hari itu 6 November 2020 volumenya 646. Betul? Nah, otomatis itu volume change-nya cuma 1,24 kali lebih besar dibanding rata-rata 20 bar terakhir. Sampai sini ngerti, Bu? Oke. Oke. Itu hasilnya hijaunya hijau muda, betul?
Aha. Kemudian kita lihat yang di hijau pekat. Ya. Ini dia. Nah, hijau pekat ini. Ya. Kalau hijau pekat itu, ya volumenya 2 kali lipat lebih gede, Bu. Ya. Dibanding yang 20 bar terakhir. 30. Contohnya ini 630 kan? Ya. Yang 20 bar. Nah, pada hari itu sampai 1.600, Bu. Nah, otomatis volume change-nya lebih gede 2 kali lipat lebih. Dan sehingga menyebabkan fibernya jadi hijau pekat seperti ini. Oke. Ya, itulah bedanya, Bu. Jadi kalau hijau biasa itu beli, kalau hijau pekat artinya beli banget, kalau nggak beli dosa. Nah, itu deh. Kalau jadi borong boleh nggak, Pak? Wah, berarti kalau borong langsung 1 kolom over nih, Bu. Hati-hati, Bu. Kan maksudnya kan tadi kata Bapak kan harus rata. Nah, ini 2 rata gitu. Boleh nggak kan? Wah, Hijaunya boleh, Bu. pekat. Tetap harus rata, Bu, ya. Disiplin Tetap manajemen, harus Bu. rata ya, Pak. Iya, ya. Kenapa kok rata? Terutama untuk Anda yang masih baru belajar, oke? Anda harus tetap fokus di power. Apa itu? Rasional yang rata ini. Rasional. Kenapa kok rasional? Berarti Anda money manajemennya belinya rata, berarti Anda rasional, Anda nggak serakah. Ngerti kan ya? Nggak serakah. Iya. Ya, nggak serakah. Jadi Anda bisa menguasai diri Anda sendiri. Jadi kalau misalnya naik, syukuri, Bu. Apa tuh? Syukuri aja, Bu. Jangan sampai pernah Ucap sekali-kali pajannya Anda udah bilang, juga. waduh, Udah jadi ucap sayang pajannya. banget ya. Sayang banget ya, kemarin saya nggak beli sampai 2M. Wah, itu nggak boleh, Bu. Ya, nggak boleh itu ya. Terima kasih, Pak Adi. Ya udah mengerti, Bu Betty ya? Ya, makasih Pak. Udah. Oke, mantap, Bu. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok banyak orang merasa gagal di saham tuh? Kenapa? Karena mereka itu banyak dilingkupi oleh namanya ketakutan dan keserakahan. Ya, contohnya, ketika sebuah saham dia beli, besoknya naik, ya, terus dia jual, ya. Kemudian ternyata setelah dijual tambah naik lagi. Biasanya, umumnya orang-orang tuh menyesal. Aduh, tahu gitu, gua nggak jual kemarin. Kalau orang kayak gitu dapat cuan, nggak disyukuri, malah disesali. Kira-kira yang di atas semua ngasih cuan lagi nggak? Aduh, amit-amit Pak Ibu. Itulah kenapa pentingnya bersyukur ya. Disyukuri aja lah ya. Saya syukuri kemarin saya udah cuan, ya. Kalau misalnya belum dapat, misalnya ternyata tambah naik lagi, ya udahlah, itu udah biarin jadi rezeki orang lain dah, biarin dah. Ya, yang penting kenapa? Karena setiap hari di tahun itu selalu gampang dapat kesempatan, Bapak Ibu. Ketika market hijau, otomatis banyak sinyal buy berterbangan. Oke? Dan ketika market merah, otomatis banyak buy on weakness. Ya, apa itu buy on weakness atau BOW? Jadi sebuah saham yang bagus di time frame weekly dan monthly-nya dan di daily-nya itu dia lagi koreksi, itu namanya buy on weakness. Kalau Anda masih nggak ngerti apa itu konsep BOW, tolong ingatkan saya, tolong japri saya. Setelah acara ini, Pak, saya tolong minta videonya BOW, nanti saya kirimkan. Ya, ini penting banget. Kenapa? BOW ini ya jarang dimengerti orang, Pak Ibu. Jadi kenapa kok saya bisa menemukan BOW ini? Karena kita itu punya time frame itu jangka panjang. Jadi kita nggak pernah tradingnya itu TikTok ya, scalping ya, kayak beli pagi, jual sore, beli pagi, jual sore, itu capek Pak Ibu. Lagian belum tentu juga ya, orang yang tradingnya kerjanya TikTok kayak gitu, ya scalping kayak gitu, nontonin market tiap menit, itu at the end of the year, pada akhir tahun, return mereka apakah bisa lebih gede daripada para swing trader kayak kita ini yang santai? Belum tentu, apalagi orang yang belum pernah trading saham, tiba-tiba dia diekspos, disuruh tradingnya singkat gitu ya, day trading ya, scalping seperti itu ya. Wah, 99% itu pasti banyak rontoknya, Pak Ibu. Amit-amit. Kenapa? Karena mereka masih belum bisa menguasai emosi mereka. Ketika naik, ya, dijual, tambah naik, ngamuk-ngamuk, ya. Kemudian ketika dijual, terus kemudian harganya turun, dia happy nyukurin orang, kan itu bahaya kan.
Jadi jangan sekali-kali Anda harapkan ketika Anda jual saham, maka Anda harapkan berikutnya saham itu turun. Nggak boleh, Pak Ibu ya. Kenapa? Karena artinya dia mendoakan orang lain celaka. Nah, itu. Oke, jadi tetap kita harus syukuri apapun itu, Pak Ibu. Nah, kemudian udah jam 2. Sebelum saya lanjutkan, masuk ke acara utama kita, apakah ada pertanyaan, Pak Ibu? Silakan, tanya. Pak, kalau garis itu, garis sama dengan 5242 itu artinya apa sama ATR? Yang mana, Pak? Yang mana, Bu? Di headernya itu yang tadi composite di tulisan atas. Yang mana ya? Di sebelah today, Pak. Sebelah today, oke. Ini kah? Garis kan, sama ATR itu artinya apa? Oke, yang garis ini cuekin aja, Bu. Ya, nggak penting. Oh, ya. nggak penting. ATR? ATR ini adalah average true range, alias range. Jadi, ATR itu mengukur volatilitas pergerakan sebuah saham. Contohnya gini. Apa ya? Pegas. Ya. Pegas sih keren, Bu. Ini dia. Ya. ATR ini ya, saham Pegas, itu adalah 4,4%, betul? Ya. Artinya saham ini dalam 1 hari bisa naik 4% dan turun 4%. Oke. Oke, bandingkan dengan ini. Misalnya apa ya? Saham apa yang sangat volatile ya? Friend ya, Pak ya? Oh, nggak tahu tentang Friend ya. Apa lagi yang volatile ya? BABP. BABP. No, itu dia. Ini, Bu. Ya. ATR-nya berapa ini? 12,7%. Ya. Ya, berarti saham ini 1 hari bisa naik 12% dan turun 13%. Jadi artinya berhubung ada ARB, saham ini sekali turun bisa langsung ARB, Bu. Ya. Ya, jadi semakin tinggi ATR-nya, otomatis semakin volatile lah sahamnya dan semakin baguslah untuk kesehatan jantung Anda. Oke. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Singapura naik roller coaster, ya di sini beli BABP aja, ya langsung jantungnya otomatis sehat sendiri, Pak Ibu. Udah terjawab, Bu Betty ya? Ya, betul. Oke. Yang lain, ada yang lain? ATR tinggi bisa banting laptop, Pak. Betul. Itulah kenapa, ya banyak pemain saham suka saham-saham yang ATR tinggi alias saham gorengan. Kenapa? Karena saham gorengan itu gampang digoreng. Ya. Kenapa kok gampang digoreng? Karena volume kecil. Jadi saya kalau nge-call sebuah saham, saya harus cek berapa volumenya. Saya hampir nggak pernah ngecek nge-call sebuah saham yang volume transaksinya dalam 20 hari terakhir itu di bawah 10 miliar. Jadi minimal yang sehat itu adalah di atas 10 miliar. Ya, kalau di bawah 10 miliar itu bisa dikategorikan saham gorengan. Oke. Sebenarnya beli saham gorengan nggak apa-apa. Ya, cuma Anda harus hati-hati 1 hari itu berapa masuk, berapa belinya. Jadi rule of thumb-nya, pedomannya kalau 1 hari itu paling enggak Anda maksimal belinya itu adalah 1%, ya, 1% dari angka yang ada di dalam ini loh, 20 hari terakhir loh. 1% aja. Ya, nggak boleh banyak. Contohnya apa ya? Yang saham small cap ya. Apa ya? IMGS. No, Nikel, Pak, nikel. Oh ya, nikel. Ya. Ini dia. Saham ini bagus ini ya. Bagus ini saham ini, chart ini ya. Kayak ini daily-nya kayak gini ya, weekly kayak gini. Oh, weekly-nya gini nikel. Wah, nikel ini benar-benar mau ngegas, Pak Ibu. Kenapa ngegas? Karena itu banyak meruncing bannya. Ya, banyak meruncing di service. Apalagi dia sanggup bertahan di atas jet line. Wah, itu dia. Tambah lagi monthly-nya termasuk ya bagus lah ya, di atas jet line. Bertahan di atas jet line di monthly-nya. Ya, berarti ini bagus. Ya, tapi meskipun chartnya bagus pun, ya tapi lihat nih berapa volumenya? Cuman 2,3 miliar per hari. Jadi Anda maksimal belinya cuman boleh 1% dari 2,3 miliar, yaitu berapa? 2 juta.
20 jutaan coba. Ya, cuman 20 jutaan. Nggak boleh banyak-banyak. Lebih aman lagi, 0,5% aja lah. Cuman 10 jutaan aja. Jadi gimana caranya kita punya mindset besar kalau tradingnya cuman saham-saham gorengan gini, ya. Bapak Ibu, semakin besar modal yang Anda kelola, semakin besar pula time frame Anda, Pak Ibu. Ya, dan Anda ketika Anda punya dana miliar-miliaran, ya, Anda tidak mungkin mau sentuh saham ini, nikel ini. Kenapa? Meskipun Anda beli 1 miliar pun, ya, apakah ada bidnya? Nggak ada, sayang. Anda nggak bisa jual. Oh, Anda nggak bisa jual. Coba ini berapa nikel ini? Coba berapa ini? Apa itu? Bid offernya itu. Nikel berapa bid offernya ini? Nikel ya, NIKL. Tuh, lihat tuh. Minimalis. Cuman 10.000 lot ini totalnya ini ya. Kalau 10.000 lot, ya, anggap aja udahlah, nggak usah melulu satu bid lah. Gini aja lah, cuman ini ya, 500 dah, ya, 500 aja. 439 tambah 56, anggap aja 500 lah. 500 lot, ya, dikali, tunggu ya, 500 lot dikali 1.100, ya, betul ya? 1185. Ya, 500 lot, ya, cuman 59 juta. Jadi kalau Anda punya 500 juta, Anda mesti harus jual di pada harga apa? Berapa harganya? Di bawah 1185. Betul. Langsung ketika Pak Hendra jual nikel, langsung ini ARB. Jadi Anda belinya berapa? 1145, berarti kalau dijual Anda punya, anggap aja 500 juta ya, 1 miliar ya. Berarti Anda kalau jual harus di harga 1,145, langsung rontok 9 lantai Pak Ibu. Ya, jebol 9 lantai langsung. Itulah kenapa jangan beli saham gorengan, ya, sudahlah. Untuk saham gorengan itu adalah levelnya para pemain saham yang cupu-cupu yang dia nggak ngerti apa-apa itu loh. Ya, mereka cuma terbutakan oleh apa? Pengen cuan gede, cuan cepat. Ya, tapi kalau mindset seperti itu, otomatis modal mereka juga nggak bisa gede. Kenapa? Karena mereka cari cuma saham gorengan gitu aja. Jadi ya portfolio saham mereka agak kemana-mana, Pak Ibu. Kalau Anda berpikir besar, ya, saya nggak mau. Meskipun Anda modalnya masih belum besar, masih belajar, ya, Anda harus punya pikir besar. Suatu hari saya akan mengelola dana miliaran. Jadi biasakan Anda beli saham yang volume gede-gede, sehat-sehat. Oke. Berikutnya, saya sekali lagi tidak melarang Anda untuk beli saham gorengan. Karena apa? Meskipun volume kecil, sebenarnya Anda bisa siasati kok. Kok bisa? Misalnya nikel ini ya, nikel. Ya, Anda belinya maksimal, misalnya gini, Anda mau beli nikel ini sejumlah, anggap aja 0,5 miliar dah, ya, 0,5 M. Anda tahu kalau beli saham ini maksimal beli sehari itu cuma 20 juta tok. Nggak beli banyak. Iya. Otomatis Anda harus akumulasi, Pak Ibu. Setiap hari beli, nyicil. Jangan sampai sekali-kali Anda beli 1 M ya di nikel ini dalam 1 hari. Bisa-bisa ini saham langsung mengheningkan cipta dimulai. Ya. Anda harus ingat, setiap saham itu ada yang menggerakkan harganya. Siapa itu? Market maker-nya, kalau orang bilang bandaranya. Jadi Anda misalnya mau beli saham ini, itu ya, terutama small cap ya. Ini saya ngomong small cap ya. Kalau BRI, BCA atau saham-saham lain yang volume di atas 10 M itu udah beda cerita. Tapi yang small cap seperti ini, paling enggak itu Anda harus permisi. Saya mau nunut ya, saya mau numpang ya. Jadi Anda karena masuk rumahnya orang, Anda harus permisi. Gimana caranya? Anda belinya pelan-pelan, jangan beli langsung 1 M sekali-sekali hajar beli, nggak boleh. Oke, itu sangat berbahaya sekali, Pak Ibu. Dan pengetahuan seperti ini itu jarang diketahui orang.
ya. Mereka dengan sombongnya, saya punya uang miliaran kok, saya mau beli saham ini dah, terserah. Ya udah, silakan. Itu kenapa? Sekolah itu mahal, Pak Ibu ya. Iya. Oke. Habis beli longsor, Pak. Iya, langsung dibanting langsung. Ya, saya udah pernah simulasikan kan. Dulu ada salah satu klien yang beli saham namanya INDR, ya. INDR. Belinya nggak banyak, paling cuma berapa sih? 600 juta ya. Tapi belinya langsung sekali hajar. Padahal pada saat itu INDR itu volumenya berapa? Oh, padahal itu 10 miliar loh. Waktu itu belinya, apa itu volumenya? 10 miliar, Anda masih mau beli, ya 1%-nya berapa? Cuman 100 juta doang, nggak boleh lebih. Tapi beliau pada saat itu belinya langsung 600 juta sekali hajar. Menit berikutnya itu saham langsung rontok, Pak Ibu. Langsung rontok. Ya, saya udah pernah bikin videonya kan ya. Ingat ya, Pak Ibu? Pernah ya? Ya. Yang belum dapat videonya nanti setelah ini juga ingat japri saya, oke, minta videonya ya. Itu adalah pelajaran mahal, Pak Ibu ya. Sangat mahal sekali. Kemudian ketika Anda akumulasi nikel ini ya sampai 500 juta, itu bisa makan waktu sampai 1-2 bulan, Pak Ibu, ya. Dan ingat, sekali lagi Anda ingat, ketika Anda punya nikel 500 juta, Anda tidak bisa jual itu barang langsung dalam 1 hari. Oke? Anda harus ngerti risikonya. Oke? Apakah sampai sini jelas? Apakah Bapak mengerti apa yang saya jelaskan? Kalau mengerti, tolong komen mengerti. Nyicil beli TPI aja, Pak, enak, Pak. Ya. Oke, mantap. Oke, berikutnya kita akan mulai screening saham hari ini. TPI aja, Pak, BUB, Pak. Ya, bentar ya. Aku cek dulu ya. Di tanggal 11 ya. Oke, mantap. Oke, tunggu. Ini kenapa nih kok ibu Korea lemot ini? Sembari kita nunggu, Bapak Ibu, ingat, untuk Anda bisa menghasilkan return yang besar, itu butuh kesabaran. Oke? Anda jangan gampang tergoda. Misalnya kemarin tuh harinya hari Tanu, ya. Hari ini harinya Bakri, besok harinya siapa lagi, ya. Udahlah, jangan tergoda dengan market noise. Oke, Anda stick to your portfolio aja. Ya, kenapa? Karena setiap hari itu selalu ada noise, Pak Ibu. Maklumi, karena memang market seperti itu. Kenapa? Sekali lagi, karena market itu dalam time frame pendek, jangka pendek, mereka itu selalu banyak dilingkupi namanya fear and greed. Ya, ketika market hijau, di grup-grup saham pada bertebaran berita-berita happy, ya. Kemudian ketika market merah di grup saham bertebaran berita-berita horor, ya. Biasa, Ibu, santai lah. Memang seperti itu, Anda harus maklumi. Memang seperti itulah market pada dasarnya. Tapi Anda harus tahu, ya, level kesadaran namanya force and power. Oke, ini adalah hukum alam. Ketika Anda bisa menguasai ini, maka Anda bisa aplikasikan ini ke dunia apapun, mau bisnis kayak mau kehidupan biasa kayak bisa, karena force and power ini adalah universal, Ibu. Ya, tapi karena saya mau menjelaskan ini di bidang trading saham,
Ingat bahwa market itu ya mayoritas trader mereka banyak didominasi namanya force, greed, fear, marah, kecewa, takut dan lain-lain ya. Ingat kata-kata yang mereka pakai, takut atau apa, ragu-ragu ya, atau apalagi banyak lah ya. Tapi kalau Anda perhatikan ya, mereka punya emosi itu di force. Tapi ketika Anda bisa mengakses level power, apa itu? Berani. Ya, berani beli. Ikhlas dan pasrah. Anda dari awal sudah siap resikonya. Bahkan kalau mau cut loss sekalipun saya berani. Kemudian, rasional. Apa artinya rasional? Money management, rata, dan lain-lain. Kemudian apalagi Anda trading saham ini, ya, didasari motivasi oleh namanya cinta. Wah, cinta. Karena saya pengen memberikan ilmu untuk anak saya atau warisan untuk anak saya, ya, demi bisa menyekolahkan anak saya dan lain-lain. Wah, itu luar biasa, Pak Ibu. Berani, ikhlas, pasrah, rasional, cinta, itu semua ada di power. Semakin Anda didominasi, mengakses level emosi itu, maka Anda nggak perlu cari cuan, dan Anda akan dicariin cuan. Sudah, simpel itu aja. Saya belajar bertahun-tahun, cari core of the core, inti dari inti itu apa sih? Gimana cara bisa cuan sih? Jawaban cuma satu, level kesadaran. Semakin tinggi Anda punya level kesadaran, semakin di power Anda punya emosi, maka Anda nggak perlu cari cuan. Jadi malah Anda akan dicariin cuan. Ini rahasianya bukan di fundamental, bukan di teknikal, Pak Ibu, tapi di emosi, di pikiran dulu. Lo Keng Hong, Warren Buffett, mereka memang dikenal pinter fundamental analisis, ya. Tapi apakah fundamental yang bikin mereka kaya? Enggak. Tapi apa? Mereka punya level kesadaran tinggi, Bapak Ibu. Mereka emosi, mereka terkendali. Ya, memang setiap trading itu pasti pakai tools atau alat, ya. Yang kita alat adalah yang mereka pakai adalah fundamental. Ya. Tapi enggak cuma itu. Ingat, trading itu adalah apa? Sistem itu 10% dan emosi itu 90%. Jadi meskipun pinter fundamental, pinter teknikal, tapi kalau emosinya masih mental tempe, ya sama aja. Ngomongnya boleh, ya fundamental gini, PER, PBV, EV, EBITDA, bla bla bla, DER, apa tuh ratio, bla bla bla. Tapi kalau lihat market merah, dia jiper, ya sama aja. Buang itu ilmu ke keluar jendela. Ya. Jadi kalau syarat untuk bisa cuan itu harus sekolah tinggi sekali, maka orang-orang yang titelnya panjang-panjang itu sudah jadi miliarder semua, Pak Ibu. Tapi ternyata that is not the case. Betul nggak? Jadi semakin Anda bisa menguasai emosi Anda, semakin power emosi Anda, maka Anda udah nggak perlu cari cuan, cuan lah akan cari Anda, Pak Ibu. Karena kalau ngomong soal itu ya, Anda tahu Nikola Tesla, ya, dia bilang, ya, kalau Anda mau mengerti rahasia dunia, rahasia alam semesta, maka Anda harus berpikir melalui vibrasi dan frekuensi. Ya, apa artinya? Saya tuh juga bingung, apa artinya nih? Oh, ternyata artinya, Pak Ibu, ketika frekuensi itu ada frekuensi rendah, frekuensi tinggi, ya, vibrasi rendah, vibrasi tinggi. Bisnis itu butuh hoki supaya bisa ada jalan menguntungkan, ya. Hoki itu ada keberuntungan, itu ada level tinggi, ya, vibrasi tinggi. Ya, gimana cara kita mengakses vibrasi tinggi ketika kita bisa mengakses level emosi yang ada di power? Kenapa? Karena power itu setiap emosi itu ada skornya. Semakin tinggi ada skornya, ya, semakin tinggi Anda mengakses frekuensi vibrasi yang positif. Dan yang namanya law of attraction, ketika Anda mengakses level vibrasi yang tinggi, maka karena hoki, kesehatan, kedamaian, kebahagiaan itu ada di level yang tinggi, maka sesuai dengan law of attraction, hukum tarik menarik, maka Anda akan menarik segala hal positif di dunia ini, Pak Ibu. Apakah mengerti, Pak Ibu? Kalau mengerti, tolong komen mengerti.
Kalau misalnya Buffett, Lo Keng Hong, mereka pakai fundamental, nggak apa-apa, oke lah. Memang itu mungkin sudah style mereka. Tapi saya enggak, ya. Saya enggak. Kalau fundamental, mereka punya visi jangka menengah dan jangka panjang. Sama, kita juga punya visi jangka menengah, jangka panjang. Terus gimana caranya Pak Adi? Screening di daily, weekly, atau monthly. Udah beres. Tapi maksimal di weekly aja deh. Kalau monthly kelamaan. Ya, kenapa? Sama aja kok. Ya, sama aja kok. Lagian kenapa? Market itu yang menggerakkan adalah bandarnya, Pak Ibu. Market maker. Ya, bukan fundamental. Fundamental itu menurut saya pribadi dan pengalaman saya sejauh ini, laporan keuangan yang Anda baca sebagai basis dari fundamental itu sudah terjadi di masa lalu. Padahal market itu melihat prospek masa depan. Lagian yang menggerakkan harga itu bukan fundamental, tapi bandarnya. Jadi gimana cara kita bisa melihat prospek masa depan? Ya minim Anda kalau screening saham, cari yang daily atau weekly-nya bagus. Dah, simple. Cuma gini aja, gak sampai 5 menit, udah dapat sahamnya apa aja. Lagian ketika Anda beli saham pakai fundamental, meskipun fundamentalnya bagus, kinclong, ya, apakah ada jaminan bahwa saham itu akan jalan? Belum tentu juga, sama aja. Semua itu juga sebuah seni dari probabilitas, Pak Ibu. Iya. Ya. Jadi nggak ada yang namanya sebuah holy grail, sebuah sistem jaminan pasti bahwa ini saham bakal naik. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Tetap semua itu balik ke probabilitas. Oke, ini dia. Saratoga gila ya. Kemarin aku call Saratoga di berapa itu Bapak Ibu ya? Siapa yang cuan Saratoga? Ngaku coba. Kemarin saya call di berapa Saratoga itu ya? J-Sky. Waduh gila, J-Sky ini keren banget ya. Wih. Keren, Pak. Wih. Gimana Pak Ibu, J-Sky Ibu? Bapak Ibu, di call kak ini? Ingat ya, saham ini ya, berapa ATR-nya? 8,3%. Ya. Berarti Anda beli saham ini, Anda harus siap mental. Ini Lagi dia. ARB ya Pak? Ini lagi ARB nih ya. Betul lagi ARB. Betul nggak? Iya. Lagi ARB. Ya otomatis ARB lah. Ya. Tapi kalau Anda lihat ya, ARB ini ya banyak dipengaruhi oleh ketakutan. Wah, turun ya. Tapi kalau Anda lihat ya, chart weekly-nya kayak gini, ini saham punya potensi besar untuk muncrat, Bapak Ibu. Ngerti nggak? Iya. Ngerti nggak? Iya. Ngerti nggak? Lagian ini fibernya warnanya hijau pekat. Iya. Hijau pekat. Ya, lagian volumenya gede banget ini. Ya, ini loh. Berapa nih volumenya? 6,25 ini ya. 6 kali lipat lebih besar dibanding rata-rata transaksi 20 bar alias 20 minggu terakhir. Ya, kenapa kok minggu? Karena ini chartnya weekly. Kalau daily ya chartnya kalau daily ya 20 hari terakhir. Oke, gimana nih? Beli nggak? Berani beli nggak ini? Ingat ya, semakin besar time frame Anda, otomatis semakin besar pula ATR Anda. Dan semakin besar pula risk and reward Anda. Oke? Gimana? Berani beli nggak ini? Ingat ya, Anda kalau beli ini, ya itu harus siap apa ya? Siap jantung kuat ya. By J-Sky. Nggak perlu nge-gym, Pak. 180. Iya, Pak. Langsung otomatis sehat dewe, Pak. Sebentar. Saya mau cek dulu. Ini gimana nih bitnya nih ya? Coba. J-Sky. Ya, oke, lumayan lah ya. ARB. Ribuan ya. Ribuan, oke lah. Setuju dah. J-Sky. Nah, berikutnya. Raja, Pak, diambil, Pak. Apa? Raja ya. Raja PTSN. Wih, gila MTPS itu yo. Sinting, Bo. Gila, Bo. Ini deh. Tapi coba lihat ini ya, berapa nih harganya daily-nya ini.
Ya ampun sayang, cuma 2,59 miliar per hari. Ini kalau Bu Betty beli langsung arah ini. Jangan skip, ya. Asa, udah ngegas ini ya. Aduh, WM, enggak deh. Skip, udah ketinggian. BMTR. Watch, ini dia. WM. No. BW banget, Pak. Gimana Pak Ibu? Ini monthly-nya ini masih berpemanasan loh ya. Setuju saya. Beli nih BMTR 310, mau murah ini ya, turun ini ya. Beli. Baik BMTR 312 or better. Mau murah ini. Swing weekly. Swing weekly. Oke. Buy BMTR 312 OB swing weekly. Apalagi berikutnya? Apalagi berikutnya? Sudah saya